Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yoaklina Devedunaninu. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini merupakan tugas individu mata kuliah Kimia Organik 1. Seperti yang teman-teman sudah lihat di judul videonya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang mekanisme reaksi oksidasi dan isomerasi pada senyawa alkana. Reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini ada dua, yaitu reaksi oksidasi dengan menggunakan kalium permanganat panas dan menggunakan kalium permanganat dingin. Pada contoh yang kali ini untuk saya jelaskan mekanisme reaksinya, saya menggunakan kalium permanganat panas. Contoh soalnya adalah oksidasi senyawa 2-etil 3-metil 2-siklobutil butana. Biasanya itu kalau di lab, kalium permanganatnya itu dilarutkan di dalam air atau aqueous, kemudian dipanaskan, lalu dimasukkan senyawa alkananya. Kemudian kita aduk-aduk ya, atau kita aduk-aduk sambil apinya masih nyala. Reaksi kimia yang terjadi, teman-teman bisa lihat di mekanisme reaksi yang ini ya. Oke. Kita fokus dulu ke mekanisme reaksi yang pertama. Oke. Pada senyawa alkana 2-etil 3-metil 2-siklobutil butana. Nah, ini penomorannya itu dari bagian kiri. Dia bisa bagian kanan juga. Tapi saya ambilnya dari bagian paling kiri. Nah, bagian paling kiri ini kita beri nomor paling muda, yaitu nomor 1, kemudian selanjutnya nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, mohon maaf ya, nomor satunya itu gambarnya terpotong. Pada C nomor 2 dari senyawa alkana ini, itu mendapat gaya kolom atau desakan elektron ikatan dari C nomor 1. Kemudian dia juga mendapat desakan elektron dari cabang etil ke C nomor 2. Kemudian juga dapat desakan elektron dari siklobutil cabang ke C nomor 2. Kemudian pada C nomor 3. Nah, pada C nomor 3 ini dia mendapatkan desakan elektron dari metil cabang dan juga dari C nomor 4 rantai utama. Nah, hal ini menyebabkan adanya penumpukan elektron pada C nomor 2 dan C nomor 3. Tetapi penumpukan elektron terbanyaknya itu atau akumulasi elektron terbanyak itu terdapat pada C nomor 2. Nah, C nomor 2 di sini dia tapi C nomor 2 ini hanya berikatan dengan atom C dengan C dan C. Pada C nomor 1, C nomor 2 dengan C nomor 1, kemudian C nomor 2 dengan C nomor 3, C nomor 2 dengan siklobutil, kemudian C nomor 2 dengan C cabang. Nah, dia hanya berikatan dengan atom C. Tetapi pada atom C nomor 3 ini, dia tidak hanya berikatan dengan atom C saja, tetapi dia juga berikatan dengan atom H. Dia memiliki ikatan CH, di mana ikatan antara C dengan H ini, C ini lebih elektronegatif dibandingkan dengan H, sehingga ikatannya itu putusnya itu ke C. Itu yang seharusnya terjadi. Tetapi kita lihat lagi. Kita lihat dulu ya pada senyawa kalium permanganat, di mana antara Mn dengan O ini kan, Mn dari kalium permanganat ini kan yang dia mengikat O ini, O ini lebih elektronegatif dibandingkan dengan Mn, sehingga elektron ikatan antara Mn dengan O ini cenderungnya itu ke
ke O, sehingga O ini menjadi parsial negatif dan Mn ini menjadi parsial positif. Nah, karena Mn ini menjadi parsial positif, walaupun dia parsial positif, tetapi Mn ini dia punya nomor atomnya itu lebih besar daripada atom C, sehingga Mn ini lebih kuat menarik atom H, atau Mn lebih dalam keadaan panas ini dia lebih mudah untuk mereduksi ikatan CH, sehingga ikatan antara C dengan H ini hanya itu direduksi oleh Mn, sehingga H ini menjadi H-, atau dengan kata lain, ikatan antara CH ini bukan lagi putusnya ke C, tetapi putusnya ke H. H ini menjadi H- dan C ini menjadi C+. Ya. Kemudian, mohon maaf ya, ini H- ini kemudian berinteraksi dengan Mn atau ditarik oleh Mn dan membentuk ikatan sementara dengan Mn. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nah, dia berikatan sementara dengan Mn. Kemudian pada senyawa KMNO ini ya, KOOMNOO ini. Nah, pada senyawa kalium permanganat ini ikatan Mn dengan salah satu ikatan Mn dengan salah satu atom O ini pada ikatan Pi-nya itu putusnya ke O, putusnya ke bagian atas, karena O ini lebih elektronegatif dibandingkan dengan Mn, sehingga O ini menjadi O- dan Mn ini menjadi Mn+. Nah, yang tadinya parsial menjadi Mn+. Kemudian O- ini akan berinteraksi dengan C+, ya, membentuk senyawa ini hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, hasilnya ini menjadi senyawa yang sangat kompleks. Nah, karena senyawa ini sangat kompleks sehingga dia itu menjadi tidak stabil. Nah, ikatan yang paling tidak stabil itu adalah ikatan antara Mn dengan O. Ya. Ini nih, teman-teman. Ikatan antara Mn dengan O. Terus mungkin ada yang bertanya, mengapa bukan ikatan antara O dengan C? Nah, karena O ini dia berikatan dengan Mn, kan dia berikatan dengan Mn dan juga dengan C ya. Nah, O ini dia memiliki, seolah-olah dia tuh memiliki dua muatan, dimana sebagian kecilnya itu parsial positif dan sebagian besarnya itu parsial negatif, sehingga menyebabkan ikatan antara MnO itu menjadi tidak stabil. Kemudian ikatan antara Mn dengan O ini putusnya terjadi pemutusan ikatan itu ke O, dimana O ini kan lebih elektronegatif dibandingkan Mn, makanya ikatan antara MnO ini putusnya ke O, maka O ini menjadi O- dan Mn ini yang tadinya cuman plus 1 menjadi plus 2. Oke, dia semakin positif. Kemudian O- ini akan C+. Oke, mohon maaf, kita lanjut lagi ke senyawa alkana ya, berikatan dengan kalium ini, kalium permanganatnya. Nah, pada atom C nomor 3 ini ya, pada atom C nomor 3 terdapat desakan elektron ikatan dari tidak hanya dari C cabang tapi juga dari C nomor 4. Kemudian tidak hanya itu, dia mendapatkan desakan elektron bebas juga, 2 elektron bebas dari atom O yang berikatan dengan C nomor 3 ini, sehingga pada C nomor 3 ini gaya tolaknya itu lebih besar dibandingkan dengan C nomor 2, sehingga ikatan antara C nomor 2 mohon maaf
ya, C nomor 2 dengan C nomor 3 itu putusnya ke C nomor 2. Maka C nomor 2 ini menjadi C min dan C nomor 3 menjadi C plus. Kemudian C plus nomor dari C nomor 3 ini akan berinteraksi dengan O min, membentuk senyawa dimetil keton. Nah, ini merupakan hasil utama ya. Hasil utama yang pertama dari reaksi oksidasi ini. Kita lanjut ya. Tadi kan bagian pertamanya sudah menghasilkan dimetil keton ya. Mohon maaf, itu di bagian keduanya itu kan sudah menghasilkan senyawa dimetil keton. Kemudian kita lanjut ke bagian yang pertama. Oke, yang pertamanya itu kan pada senyawa alkana C yang ini kan masih bermuatan negatif. Kemudian H yang tadi yang berikatan sementara dengan Mn ini sebenarnya ini masih min ya teman-teman, dia masih min. Nah, elektron dari H min ini akan ditarik oleh Mn plus ini, hingga hasilnya seperti ini. Kemudian H plus yang berikatan sementara dengan Mn ini akan ditarik oleh C min pada senyawa alkana ini. Oke. Hasilnya ini nih teman-teman. Kemudian pada senyawa alkana ini terdapat perbedaan keelektronegatifan, di mana C ini, yang C nomor 2 ini lebih elektronegatif dibandingkan dengan H, mengakibatkan ikatan antara C dengan H ini putusnya ke C. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Tetapi Mn ini kan dia lebih positif, maka ia lebih kuat untuk menarik H dibandingkan C menarik H, sehingga atau dengan kata lain Mn ini mampu mereduksi ikatan CH sehingga H ini ditarik oleh Mn, H ini menjadi H min dan C ini menjadi C plus, atau ikatan antara CH itu putusnya ke H. Kemudian pada senyawa Mn OKO ya. Nah, pada senyawa ini terdapat perbedaan keelektronegatifan, di mana antara Mn dengan O, ikatan pi-nya itu putusnya ke O, karena O itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan Mn, sehingga O ini menjadi O min, dan Mn yang tadinya itu plus 2 menjadi Mn plus 3. Kemudian H min ini yang tadinya sudah berikatan sementara dengan Mn plus 3. Kemudian O min ini akan berikatan dengan C plus. Nah, membentuk senyawa kompleks. Nah, ini adanya dari sisi stabilitas itu senyawa yang ini itu dia tidak stabil atau labil, di mana ikatan yang tidak stabil itu adalah ikatan Mn dengan O, sehingga terjadi pemutusan antara O dengan Mn, di mana O ini lebih elektronegatif dibandingkan Mn, maka O ini menjadi O min dan Mn menjadi Mn plus. Kemudian O min ini akan menarik H plus dari mohon maaf ya, nantinya O min ini yang akan menarik H plus. Nah, ini belum, mohon maaf ya, ini belum jadi H plus. Nah, sebenarnya ini H-nya ini masih H min ya teman-teman. Nah, H min. Kemudian elektron dari H min ini akan ditarik oleh Mn, sehingga
Mn ini memiliki 4 elektron dan muatannya itu positif 4 ya. Kemudian kan H plus elektronnya sudah ditarik oleh Mn, maka dia H min itu sudah elektronnya sudah ditarik oleh Mn, sehingga H min yang tadinya bermuatan negatif itu menjadi H plus. Kemudian H plus itu akan berinteraksi dengan O min. Kemudian pada senyawa pada Mn ini ya, pada senyawa MnOOK ini terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana antara O dengan K ini O lebih elektronegatif dibandingkan dengan K, sehingga elektron ikatan antara O dengan K ini putusnya ke O menjadi O min dan K ini menjadi K plus. Nah, kemudian O min ini akan berinteraksi dengan Mn plus. Hasil reaksi dari senyawa ini adalah 2 siklopropil butanol 2, Mn ditambah MnO2 dan K plus. Nah, untuk hasil utamanya itu adalah 2 siklopropil butanol 2 dan dimetil keton, hasil yang pertamanya tadi. Kemudian hasil sampingnya itu adalah MnO2 ditambah K plus dan H2O yang tadi digunakan untuk melarutkan kalium permanganat. Oke, saya rasa sekian dulu untuk reaksi oksidasi senyawa alkana. Oke, kita lanjutkan lagi ke reaksi isomerasi senyawa alkana. Nah, isomerasi alkana merupakan perubahan struktur senyawa alkana normal atau rantai lurus menjadi senyawa alkana bercabang, terutama cabang metil, dengan bantuan pemanasan pada suhu minimal 300 derajat Celcius dengan katalis AlCl3. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat. Tuh, isomerasi butana pada suhu 340 derajat Celcius dengan bantuan katalis AlCl3. Nah, saya menggunakan senyawa alkananya butana. Kita lihat pada mekanisme reaksi yang pertama ini. Pada senyawa butananya. Nah, di sini adanya gaya kolom dari atau desakan elektron ikatan dari C nomor 1 ke C nomor 2 lalu ke C nomor 3. Lalu dianya desakan elektron dari C nomor 3 itu ke C nomor 4, tetapi penumpukan elektron terbanyaknya itu berada di C nomor 3 dan C nomor 2. Kemudian terjadinya pemutusan ikatan antara C dengan H. Itu pemutusan ikatannya itu terjadi pada C yang nomor 2, di mana antara ikatan C dengan H ini C lebih elektronegatif dibandingkan H, sehingga seharusnya itu elektron ikatannya itu putus ke C, tetapi karena dia berinteraksi dengan katalis AlCl3 di mana Al ini lebih kuat menarik H dibandingkan C menarik H, sehingga H ini akan ditarik oleh AlCl3 membentuk ikatan sementara dengan AlCl3 dan H ini menjadi H- ya. Kemudian C nomor 2 ini menjadi C plus atau elektron ikatannya itu putusnya ke H. Oke, ini hasilnya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Kemudian C nomor 2 ini menjadi C plus. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Lalu pada senyawa alkananya ini, tadi kan saya sudah katakan bahwa penumpukan elektronnya itu paling besarnya itu ada di C nomor 2 dan C nomor 3. Nah, ini pada C nomor 3 ini penumpukan elektronnya paling besar.
Jadi ada terjadi desakan elektron yang kuat pada C nomor 3, sehingga gaya tolak dari C nomor 3 ini lebih kuat dibandingkan dengan C nomor 4, sehingga ikatan antara C nomor 3 dengan C nomor 4 ini putusnya ke C nomor 4. C nomor 4 menjadi C min dan C nomor 3 menjadi C plus. Kemudian C min ini akan berinteraksi dengan C plus pada C nomor 2. Nah, pada suhu 340 derajat, kemudian itu kan terjadi ya pemutusan ikatan antara C dengan C. Kemudian kita lanjut lagi ke mekanisme reaksi yang terakhir ya, mekanisme reaksi yang ketiga, di mana C nomor 3 ini kan tetap menjadi C plus ya, dia belum berikatan dengan atom yang bermuatan negatif. Nah, di sini AlCl3 ini kan berikatan sementara dengan H yang bermuatan negatif. Kemudian H- ini akan berikatan dengan C nomor 3 membentuk senyawa alkana, yaitu 2-metil propana, dan pada reaksi ini terbentuk kembali katalis AlCl3. Sekian dan terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan kekurangan dari penjelasan saya tadi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.